Hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Hati Orang Tua Surgawi. Di beberapa negara, bulan Mei disebut bulan keluarga karena banyak acara keluarga pada bulan ini. Musim pada bulan Mei paling baik, jadi disebut juga sebagai Ratu Musim. Melalui bulan Mei ini, mari kita pikirkan keluarga rohani kita dan mengingat kembali hati orang tua surgawi. Dan mari kita pikirkan orang tua dan keluarga kita masing-masing di bumi ini dalam bulan Mei yang penuh berkat ini. Saya mengusulkan saudara-saudari memberitakan Injil kepada keluarga kita pada bulan Mei ini. Bagaimana menurut pikiran Anda? Jika masih ada keluarga yang belum masuk ke dalam kebenaran, baik saudara-saudari, maupun orang tua, maupun anak-anak, saya berharap mereka semua mendengar kebenaran dan akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Zaman dahulu, seorang kaya dan seorang petani yang miskin tinggal di suatu desa. Orang kaya itu belum punya anak, tetapi petani tersebut punya 5 anak laki-laki. Orang kaya itu selalu iri pada petani yang punya banyak anak itu. Suatu hari, orang kaya itu mengunjungi petani itu dan mengusulkan sesuatu. Jika engkau mengizinkan salah seorang anakmu diadopsi oleh aku akan memberi sebagian tanah dan rumahku kepadamu. Hati petani itu sangat girang karena dia kira akan lepas dari kemiskinan. Pada malamnya, suami istri petani itu menidurkan anak-anak mereka dan mendiskusikan anak yang mana yang akan diadopsikan kepada orang kaya itu. Bagaimana jika anak bungsu yang kita adopsikan? Kata petani itu. Istrinya berkata, dia masih anak kecil. Dia perlu tangan orang tua. Aku tidak mau memberikannya. Jika begitu, bagaimana jika anak kita yang kedua? Kata petani itu. Anak itu sering sakit. Dia memerlukan seseorang untuk merawatnya. Aku juga tidak bisa memberikannya. Jawab istrinya itu. Kalau begitu, bagaimana jika anak yang sulung? Jangan. Siapa yang akan bertani jika tidak ada anak sulung kita? Dia adalah tiang keluarga kita. Aku tidak bisa mengadopsikannya. Jika begitu, bagaimana jika anak yang keempat? Dia pasti akan menangis sepanjang hari jika tidak bersama dengan aku sesaat pun. Lihatlah noda air mata pada mukanya. Dia penangis jika tidak ada ibunya. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Yang lainnya, anak ketiga, yang sering membuat masalah di dalam keluarga. Terakhir, suaminya bertanya, bagaimana dengan anak yang ketiga? Jawab istrinya, dialah yang paling membutuhkan cinta kasih orang tua. Petani dan istrinya itu mendiskusikan soal ini sepanjang malam. Mereka mengakhiri diskusi mereka, walaupun kesempatan baik untuk melepaskan diri dari kemiskinan mereka. Kesempatan itu tidak seharga anak-anak mereka. Pagi dimulai. Petani dan istrinya itu pergi ke rumah orang kaya itu dan berkata, meskipun kami miskin, kami akan membesarkan anak-anak kami dengan tangan kami. Saudara-saudari, inilah hati orang tua. Mereka bersukacita sebentar karena berpikir bisa lepas dari kemiskinan. Tetapi ketika mereka memikirkan anak yang mana yang akan diadopsikan, mereka tidak bisa memilih satu orang pun. Ada satu pepatah,
kasih orang tua lebih luas daripada laut dan langit. Tetapi ada juga perkataan, jika kasih orang tua untuk anak-anak terhapus, orang tua akan menjadi hampa yang tertinggal hanyalah cangkang saja. Kelihatannya orang tua ditakdirkan untuk memberi kasih kepada anak-anaknya. Jika begitu, kenapa Tuhan menanam kasih itu di hati orang tua manusia di bumi ini? Menurut saya, kita anak-anak sorgawi tidak mengerti kasih orang tua sorgawi. Karena itu, Tuhan menanam kasih yang begitu besar di hati orang tua jasmani, supaya kita mengerti kasih orang tua sorgawi sebagai sebuah buku pelajaran yang bisa kita pelajari. Kita semua adalah anak-anak dari orang tua kita. Bagaimana kita bisa membalas kasih orang tua kita? Sebenarnya, walaupun kita memberi apapun kepada orang tua kita, bahkan menyerahkan seumur hidup kita, kita tidak bisa membalas kasih dan pengorbanan orang tua walaupun sedikit. Sekalipun seorang anak sangat setia kepada orang tua dan membalas cinta orang tuanya, kesetiaan anak itu tidak bisa dibandingkan dengan cinta orang tua itu. Kasih dan pengorbanan orang tua sudah disebut sebagai kasih yang berbeda dimensi, bukan? Oleh sebab itu, kita sering mengunjungi orang tua jasmani kita dan juga menelepon mereka apabila kita tidak bisa mengunjungi mereka. Kita telah lahir di dunia yang penuh dosa karena kita telah berbuat dosa di sorga. Jadi, saya memohon saudara-saudari memberitahukan jalan pengampunan dosa kepada keluarga jasmani Anda pada bulan Mei ini, supaya mereka juga bisa masuk ke sorga. Mari kita membuat rencana untuk menyelamatkan mereka dan melakukannya pada bulan ini. Sekarang, mari kita cari tahu kelakuan apa yang harus kita perbuat terhadap orang tua kita melalui Alkitab. Mari kita lihat itu di Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Kita tidak boleh melalaikannya. Mari kita baca Ulangan, pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman-firman di kitab Keluaran dan Ulangan adalah perintah Tuhan yang diberikannya kepada umatnya. Kita semua harus menjadi keluarga Sion yang mengikuti perintah Tuhan ini dan menghormati orang tua kita. Selanjutnya, kita harus melayani orang tua surgawi dengan segenap jiwa, segenap batin, dan dengan segenap ikhlasan kita. Melalui perintah untuk menghormati orang tua kita, marilah kita pikirkan orang tua rohani kita. Mari kita baca firman di Ulangan pasal 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tuhan adalah orang tua rohani kita. Tuhan kita, orang tua rohani kita, telah memimpin orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun ada banyak kesulitan, pencobaan, dan hambatan yang harus mereka atasi. Tuhan cukup sanggup membuat jalan yang rata.
Tuhan cukup berkuasa untuk memimpin mereka berjalan di jalan yang tidak kasar. Tetapi Tuhan telah menempatkan orang Israel, anak-anaknya, pada berbagai kesulitan, penderitaan, masalah, dan juga ujian. Mengapa Tuhan telah menaruh ujian dan kesulitan di jalan mereka? Tujuannya untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka tidak akan bisa menerima apa yang baik tanpa menempuh jalan itu. Karena orang tua telah tahu jalan manakah jalan yang baik bagi anak-anaknya. Mereka berkata, "Belajarlah, hidupmu akan diberkati jika kamu belajar, walaupun orang lain bermain sekarang." Demikian perkataan orang tua karena mereka sudah hidup semasa anak mereka itu. Tetapi anaknya belum pernah hidup semasa itu dan tidak tahu masa depannya. Jadi mereka hanya mau memilih jalan yang lebih mudah, lebih mereka sukai dan lebih nyaman. Tuhan telah memimpin orang Israel ke padang gurun dan hidup di situ selama 40 tahun. Bukan karena dia hendak memberi kesulitan, kesakitan, dan penderitaan kepada orang Israel. Tetapi hanya melalui jalan itu, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Pada akhirnya, Tuhan ingin memberikan apa kepada mereka? Tuhan ingin memberi berkat kepada mereka. Dalam proses sampai menerima berkat, ada jalan kasar di padang gurun. Terkadang mereka mengalami kelaparan karena tidak ada makanan, dan terkadang mereka menderita kehausan. Tuhan telah memimpin mereka kepada keadaan di mana tidak ada makanan dan minuman, kebutuhan dasar manusia. Tetapi semua jalan itu menuju berkat. Aku telah menempatkan kamu di berbagai kesulitan itu, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Demikianlah Tuhan menyadarkan kita. Terkadang, hidup kita untuk Injil ini rupanya susah dan berat. Saudara-saudari, mungkin mau berhenti di tengah jalan, sama seperti orang Israel yang berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Apakah aku harus melanjutkan hidup ini untuk pergi ke sorga? Itu susah. Aku sakit. Itu sulit. Dengan pikiran itu, terkadang kita mau berhenti. Tetapi Tuhan tetap menyemangati kita dan memberi keberanian kepada kita. Sambil berkata, "Aku hanya memikirkan kamu." Tuhan memimpin kita sampai hari ini. Itu dikarenakan jalan ini adalah satu-satunya jalan ke kerajaan sorga. Di jalan ke sorga, segala kesulitan menunggu kita. Kesulitan yang besar, yang kecil, dan penderitaan. Jika tidak melewati jalan itu, kita tidak bisa tiba di kerajaan sorga. Makanya Tuhan memimpin kita ke jalan itu. Anak-anak tidak mengetahui kenapa orang tua mereka menyuruh mereka belajar. Sebab kalian sudah menjadi orang tua. Kalian bisa mengerti kenapa orang tua menyuruh kalian belajar dulunya, bukan? Mungkin ada saudara yang berpikir, jika aku sudah mendengarkan perkataan orang tuaku dan rajin belajar, aku tidak akan punya penyesalan. Tetapi pada waktu itu, pikiran kita tidak begitu dalam. Anak-anak belum mengalami masa yang telah dialami orang tua. Tetapi setelah mereka hidup pada masa itu, apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak mereka? Mereka mengatakan perkataan yang sama dengan orang tua mereka. Waktu mereka masih muda, mereka tidak mau mendengarkannya. Tetapi sekarang mereka mengatakan perkataan yang sama kepada anak-anak mereka. Karena jalan itu adalah jalan yang benar. Bukankah begitu? Sekarang kita berjalan di jalan padang gurun iman. Di ujung jalan ini, ada kebahagiaan kekal dari kerajaan sorga bagi kita. Di dalam perjalanan ini, ada godaan, kesulitan, hambatan, perangkap atau jerat. Kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa mengatasi semua itu, tetapi Tuhan tahu.
Sebab Tuhan tahu itu. Dia berkata, pergilah ke jalan ini hari ini, dan pergilah ke jalan itu besok. Jadi hanya orang yang mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi, bisa sampai ke kerajaan surga. Hari ini adalah hari peringatan orang tua. Jadi, tolong jangan melupakan karunia orang tua surgawi. Jangan melupakan juga karunia orang tua jasmani yang diciptakan di bumi ini atas nama orang tua surgawi. Kita harus menelepon atau mengunjungi mereka. Walaupun mereka berkata, kamu tidak perlu datang karena kamu sibuk. Perkataan ini semu. Jadi jangan berpaling dari orang tua dengan berpikir, orang tuaku tidak suka aku datang. Malah saya berharap saudara-saudari mengambil waktu kesenangan bersama dengan orang tua kalian, sambil makan bersama, hanya untuk kita, supaya kita tumbuh besar sampai sekarang ini. Orang tua kita telah menderita banyak kesulitan. Mereka adalah orang tua yang telah membesarkan kita menjadi anak-anak yang baik. Memang kesetiaan kita di bumi ini juga penting, tetapi yang lebih penting adalah kita memberikan kerajaan surga sebagai hadiah kepada mereka. Itulah hadiah yang terbagus untuk orang tua kita pada bulan keluarga ini, bukan? Saya memohon kita semua memberikan hadiah ini kepada orang tua kita masing-masing. Di dalam Alkitab tertulis, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Apa yang telah disediakan Bapa dan Ibu surgawi bagi kita? Mari kita cari tahu melalui firman Wahyu pasal 21. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandankan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan berkata bahwa semua perkataannya benar dan layak dipercaya. Pada akhirnya, kita akan dituntun ke tempat di mana kesenangan dan kebahagiaan berkelimpahan selamanya. Dan di mana tidak akan ada lagi air mata, kematian, duka cita, atau penderitaan. Inilah kehendak orang tua surgawi. Meskipun orang tua tidak memiliki apa yang bagus, mereka ingin memberi yang bagus kepada anak-anaknya. Itulah batin orang tua. Karena itu, dikatakan bahwa orang tua menjadi hampa dan akan tinggal cangkang jika cinta kasih mereka ditiadakan terhadap anak-anak mereka. Kasih orang tua itu begitu besar. Kita menyambut bulan keluarga. Kita anak-anak harus memikirkan dengan lebih serius tentang bagaimana caranya kita setia kepada orang tua kita. Berbuat baik dengan setia kepada orang tua jasmani juga adalah cara yang baik. Tetapi lebih berkarunia dan hadiah yang benar adalah kita memberi hal yang rohania kepada mereka. Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bapa dan Ibu surgawi kita telah menjanjikan kita semua anak-anak Sion bagian yang kekal, supaya kita menerima bagian yang kekal yang dijanjikan itu, dan yang tidak akan layu dan lenyap, yaitu kerajaan surga. Tuhan menyuruh kita menuruti jalan perjanjian baru. Sama seperti orang-orang di dunia ini menikmati banyak hal duniawi. Kita sering digodai oleh hal-hal duniawi itu.
Tetapi Tuhan selalu memberi pengajaran kepada kita untuk kita diam di dalam perjanjian baru dan melakukan hukum perjanjian baru. Itu disebabkan hanya hukum perjanjian baru saja bisa menuntun kita ke tempat tidak ada maut, tidak ada kesakitan, dan tidak ada penderitaan lagi. Jalan satu-satunya untuk menuntun kita ke dunia surgawi yang ada berkat yang benar adalah jalan perjanjian baru. Makanya Tuhan menyuruh kita mengikuti jalan itu. Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Dia telah wafat untuk menebus kesalahan yang telah kita perbuat selama perjanjian yang pertama. Dan supaya kita menerima bagian yang kekal yang dijanjikan itu, Dia telah membuat perjanjian baru. Hari ini, marilah kita memahami kasih orang tua surgawi melalui kasih orang tua jasmani di bumi ini. Karena apa orang tua jasmani kita mengkritik kita? Apakah perbuatan itu untuk kita menjadi baik atau untuk kita menjadi buruk? Yang mana batin orang tua? Bukankah mereka melakukan itu supaya kita menjadi baik? Demikianlah juga orang tua surgawi kita, hanya untuk berbuat baik kepada kita akhirnya. Tidak ada seorang anak pun yang dibenci orang tua surgawi. Tadi saya menceritakan seorang petani yang punya 5 anak. Seperti petani dan istrinya itu, Bapa dan Ibu surgawi tidak akan pernah menyerah atas satu orang pun dari kita. Kasih Tuhan itu tidak berakhir. Tuhan berfirman, berjalanlah di jalan perjanjian baru, dan hiduplah sesuai dengan perjanjian baru. Itu dikarenakan Dia hendak memberkati kita akhirnya. Semua ini berasal dari kasih Tuhan yang menginginkan kita mewarisi kerajaan surga. Terkadang Tuhan membiarkan orang Israel berjalan di jalan panjang di padang gurun, walaupun Kanaan sudah dekat. Atau membiarkan mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Meskipun jaraknya pendek dan mereka cukup bisa tiba dalam 10 hari. Itu bukan untuk mengganggu dan menyulitkan anak-anaknya. Hanya untuk apa? Hanya untuk berbuat baik kepada kita akhirnya. Hari ini adalah hari peringatan orang tua. Kita sudah mengambil waktu untuk memikirkan hati orang tua surgawi sebentar. Dengan hati apa orang tua surgawi melindungi kita? Kita tidak boleh melupakan kasih dan usaha orang tua jasmani kita. Tetapi lebih lagi, kita sama sekali tidak boleh melupakan kasih dan usaha orang tua surgawi yang telah datang ke bumi ini dan melanjutkan hidup penderitaannya dalam tubuh manusia. Kadang-kadang kita merasa jalan yang sedang kita jalani sesuai perjanjian baru itu lebih hina daripada hidup duniawi. Tetapi bagaimana keadaan masa depan kita? Untuk memberi kepada kita dunia yang tidak ada maut, kesakitan, dan penderitaan lagi. Tetapi hanya ada hidup yang kekal dan kebahagiaan kekal. Orang tua kita berkata, singkirkanlah kesenangan sementara, atasilah kesenangan, kegembiraan, dan hidup jasmani sementara, dan ikutlah kami. Orang tua kita memberi pengajaran dari perjanjian baru dan sedang memimpin kita dengan perjanjian baru itu hanya untuk berbuat baik kepada kita akhirnya. Saya berharap bahwa kita semua akan memahami hati orang tua surgawi dan memberikan kemuliaan yang lebih kepada mereka di bulan Mei ini. Memang kita tidak boleh lalai menghormati orang tua jasmani kita. Itu juga salah satu perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada kita manusia. Saya berharap semua saudara-saudari kita selalu setia kepada orang tua dan menghormati mereka. Saya menutup khotbah. Terima kasih.